Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas sertifikasi pendidik yang akan kita bahas di modul 1 topik yang kedua. Merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang akan kita bahas yaitu cerita reflektif. Nah, sebelum masuk ke cerita reflektif atau menjelaskan cerita reflektif mengenai merancang pembelajaran berdiferensiasi, yang belum subscribe, di-subscribe dulu dan jangan lupa klik loncengnya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut membahas cerita reflektif pada modul 1 topik yang kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di cerita reflektif ini ada pertanyaan yang harus Bapak Ibu isi. Nah, sebelum mengakhiri sesi topik ini, topik pembelajaran berdiferensiasi, ekspresikan pengalaman yang Bapak Ibu miliki selama menjadi guru dalam merancang pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi melalui cerita reflektif. Ceritakan bagaimana rencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang relevan di kelas Bapak Ibu guru, sehingga diyakini dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi ceritakanlah rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak Ibu guru, sehingga dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, ini jawaban sebagai referensi Bapak Ibu guru. Untuk Bapak Ibu guru sebagai referensi bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu guru atau dimodifikasi lah ya. Nah, yang pertama yang saya jawab yaitu dengan cara menarik minat siswa dalam meningkatkan kapasitas berpikir dalam proses pembelajaran. Nah, dan kita sebagai guru mengajarkan materi dengan memperhatikan tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik dan juga memodifikasi isi pembelajaran, proses pembelajaran, hasil dari pembelajaran yang diajarkan serta lingkungan belajar, sehingga pembelajaran memberi banyak ruang bagi murid sehingga pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Nah, itu cerita reflektifnya. Jadi harus meningkatkan kapasitas murid berpikir dalam pembelajaran gitu kan. Nah, kita sebagai guru harus mengajarkan materi dengan memperhatikan tingkat kesiapan dan minat dan gaya belajar. Jadi sebagai guru kita harus mengajarkan materi dengan memperhatikan pertama tingkat kesiapan, kedua minat, dan ketiga gaya belajar peserta didik, dan juga memodifikasi isi pembelajaran, proses pembelajaran juga gitu, serta lingkungan belajar gitu. Jadi kita harus memperhatikan, harus meningkatkan kapasitas berpikir dalam proses pembelajaran.
dan guru juga harus mengajarkan materi yang memperhatikan tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak ruang untuk murid gitu kan, untuk siswa, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Jadi pada intinya di sini siswa jadi menyenangkan apa yang kita ajarkan dan memberikan ruang bagi semua siswa dengan cara kita memperhatikan tingkat kesiapan, minat dan gaya belajar siswa gitu. Itu untuk cerita reflektif mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang saya isi. Jadikan referensi untuk Bapak Ibu guru. Nah, yang belum subscribe, klik subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar mendapatkan informasi terupdate dari guruku mengajar. Oke, terima kasih.